Halo guys, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Pada video ini saya coba ngerangkum film yang judulnya House of Wax. Film ini menceritakan tentang psikopat yang hobi banget ngejap patung lilin dari orang. Merek-merek kerajinan tangan karya seni para psikopat. Udahnya gitu psikopat yang hobi banget ngejap patung lilin dari orang ini psikopatnya kembar. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini like ini subscribe aja ya. Oke dah, untung aja lama, kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Psikopat yang hobi banget ngejap patung lilin dari orang beneran. Merek psikopatnya kembar. Merek apa sih krupet? Si Carling dengar suara abangnya lagi nyariin aja, untung aja lama dia langsung berusaha melepaskan diri dari ikatan tali-tali kuntet sama besi-besi kuntet. Si Mick yang masih penasaran nyariin adenya lagi celingak-celinguk aja dia. Si Mick udah mulai curiga sama pesi krupet, soalnya dari tadi dia ngomongnya seolah-olah kayak ngusir. Apalagi Hono dia dengar suaranya si Carling, mulutnya lagi dilem, lagi minta tolong aja. No, psikopat namanya ge akal-akalannya sekarung. Dia ngeliat si Carling lagi disekep di bawah lagi ngelambaikan tunjuknya. Si Mick abangnya langsung dialihin, dan perhatiannya ngarah dia merek-merek. Busil pas si Carling lagi ngelambaikan telunjuk, tau langsung ditetek sama psikopat. Terus habis itu psikopat udah ngeluarin pisau kuntet. Di saat yang bareng si Carly juga kagak mau kalah, dia berusaha melepaskan lem Korea lem power blue tahun yang ditempelin ke mulutnya. Begitu lemnya udah kekupas, untung aja lama dia langsung teriak manggilin si Mick. Busil, untung aja si Mick sigap, merek-merek punya mainan juga dikit-dikit mah. Psikopat sampai kepuyangan, palanya ditoyor. Untung aja lama, abis itu dia mau nyamperin si Carly dulu di dalam. Betapa kagetnya si Mick ngeliat keadaannya si Carly Untung aja lama dia langsung nolongin adenya dari ikatan tali-tali kuntet. Si Carly pun girang banget, merek-merek senang abangnya si Mick datang tepat waktu, kalau kagak merek-merek. Sementara ini si Dalton yang tadi mencar sama si Mick lagi nyari mereka. Dia baru banget nyampe ini di rumah musim patung lilin. Dia mah ini orang belum tahu pisan kalau di situ ada psikopat galak banget. Terus entah kanu dia ngeliat si Wade lagi duduk aja di meja piano. Dia mau orang kagak tahu pisan kalau si Wade udah dijadiin patung lilin sama psikopat, makanya diajak ngobrol diem-diem baik. Busil, betapa kagetnya dia pas taunya si si Wade udah dijadiin patung lilin secara hidup-hidup. Terus entah kanu si Wade matanya lirik-lirik, merek-merek ngasih kode. Dia pengen ngunjukin, pengen ngasih tahu kalau ada psikopat datang. Si Dalton si aman dari inceran psikopat, dia berhasil ngeles. Tapi nih si Wade yang apes banget kesabet pisau kuntet sama psikopat sampai somplak pipinya separuh. Tapi nih si Dalton juga yang berusaha lari dari kejaran psikopat. Taunya dia larinya malah ke arah pintu ruangan bawah. Merek-merek tinggal jorogin pisan, dah akhirnya psikopat sampai si Dalton nyungsep. Terus datang dano psikopatnya, tapi si Dalton mau malah diem aja, merek-merek bukannya lari. Merek-merek modar pisan, si Dalton dimangsa sama psikopat sampai palanya misah. Sementara ini si Mick sama si Carly kagak diem, dia merek-merek mau manggil polisi, mau minta bantuan, tapi boro-boro teleponnya nyala. Akhirnya mau kagak mau dah mereka berencana mau ngambil HP-nya si Carly yang jatuh di mobil baknya psikopat. Terus pas lagi di jalan si Carly ingat waktu dia mau Wade lewat situ siang-siang ada yang ngintip aja dari jendela itu. Pas dicek taunya mama Onen seolah-olah suka ngintip mulu udah dijadiin patung lilin sama psikopat. Si Mick yang belum tahu apa-apa keheranan banget. Si Carly ngomong bilangin ngasih tahu ke dia kalau semua orang yang di kota ini udah dijadiin patung lilin sama psikopat. Apalagi kalau kata si Carly mah orang yang udah dijadiin lilin di gereja lebih banyak lagi. Usin pindah ke si bule CS nya si Carly, biasa dah dia mah udah ngupas baju si merek.
Tapinya si bule udah siap-siap banget ge ono. Si Black ono pacarnya Aci mau ganti backsound katanya. Si bule udah kagak sabar banget ge ono, pengen buru-buru disusrugin. Pas tangan si Black mau nganen radio, dia ngeliat HP-nya nyala, banyak banget kiriman pesan suara dari si Carly, didengerin dulu sebentaran. Betapa kagetnya dia pas dengerin, taunya si Carly udah mau ngasih tahu informasi yang penting banget. Bucil si Black sampai melongo pas denger. Sementara si bule pacarnya yang di dalam tenda udah matiin lampu, tapinya dia kayak denger suara kerasak-kerasak. Bucil betapa kagetnya si bule pas nyalain lampu petromak, taunya di dalam tendanya udah sempetan ada pesik rupet. Dia langsung buru-buru keluar tenda, tapinya pas lagi lari Aci kepladuk lagi. Bucil lebih kaget lagi pas taunya si Black pacarnya merek-merek udah modar, lehernya disodok pisau kuntet. Si bule langsung lari ngabrit, birit-birit kuat banget. Pas lagi lari si bule ngeliat ada gudang kosong, dia langsung masuk. Tapinya pas baru masuk gudang yang tadinya gelap banget atau terang. Merek-merek ada yang hidupin lampunya, siapa lagi kalau bukan merek-merek pesik rupet. Si bule kagak kehabisan akal, dia Wonder Woman langsung nyomot pentungan merek-merek buat jaga-jaga kalau sampai pesik rupetnya nongol. Bucil taunya keburu disodok si bule kakinya sama pesik rupet. Dia nyomot pentungannya dulu, habis itu dia turun dah. Tapinya dia ngumpetnya malah di dalam mobil. Kalau sampai ketahuan berabe, merek-merek kagak bisa kemana-mana. Si bule ngaso dulu, dia udah ngos-ngosan banget. Tarik napas dulu sebentaran, tapinya romannya pesik rupet tahu kalau si bule ngumpet di dalam mobil. Untung aja si bule sih gak pesik rupet, mukanya disodok sampai kaget. Habis itu si bule langsung keluar ngumpet dulu. Tapinya pas dia lagi ngintip kena pisan ditakal sama pesik rupet pakai kayu merek-merek ketombak kuntet. Mana pas banget lagi lempengan jidatnya pisan. Taunya ngambil kamera handycamnya si Dalton, no dia si pesik rupet. Bucil udahnya gitu mayatnya si bule pakai direkam segala lagi sama pesik rupet. Sementara ini si Mick sama si Carly yang masih ngumpet dari kejaran pesik rupet yang ngatu. Si Mick kagak diem aja, dia merek-merek mau nyari alat buat ngelawan pesik rupet. Dia ngeliat ada toko perlengkapan senjata, kebenaran banget, untung Aci lama. Untung Aci lama, dia langsung nyemur panah tentara buat ngelawan pesik rupet. Bucil tahu-tahu udah semetan datang aja pesik rupet, untungnya mereka ditembak kagak kena merek-merek. Keburu melarikan diri, sekarang mereka masuk ke ruangan bioskop merek-merek Nomad. Pesik rupet ngejar mereka sampai ke dalam-dalam bioskop dia. Mau kagak mau mereka kudu nyamar bagian dari penonton bioskop ono. Tapinya namanya ke pesik rupet, dia mau tahu aja si Carly ketahuan, untung aja kagak kena kejedor. Si Mick kagak diem, dia langsung melakukan serangan balik. Pesik rupet sampai tersungkur, tangannya kena panah, kaget kali mau ono dia tadi. Habis itu mereka berdua langsung keluar dari gedung Nomad ono. Merek-merek kena panah lagi aja, pesik rupet sampai kejengkang. Pesik rupet tidurnya pules banget, digoyang-goyangin geromannya kagak bangun pisan, mirek-mirek pingsan. Terus habis itu mereka berdua langsung keluar, dikiranya pesik rupetnya udah koit. Pas entakan mereka udah keluar dari gedung bioskop ono juga, mereka berdua rada bingung juga. Mereka berdua juga kagak bisa langsung ninggalin tempat itu begitu aja, merek-merek khawatir sama Wade sama Dalton. Mereka berdua mau orang belum tahu kalau dua-duanya temennya Ono udah dimang sama pesik rupet. Habis itu mereka berdua berencana mau ngambil HP-nya Carly dulu yang jatuh di mobil truknya pesik rupet. HP-nya pas udah dicari-cari, taunya HP-nya udah sempetan kagak ada, merek-merek ngilang. Habis itu mereka berdua berencana masuk ke dalam rumahnya pesik rupet buat nyari si Wade. Mereka berdua juga Ono kelihatannya rada iseng banget masuk ke dalam rumahnya pesik rupet. Si Mick masih usaha, dia manggilin si Wade sama si Dalton. Sementara si Carly ini bucil, dia menyerangnya ke ruangan pesik rupet. Kamarnya pesik rupet kali ini, di situ dia ngeliat foto masa-masa kecilnya pesik rupet tuh. Lagi foto sama mamanya ini. Dari foto ini si Carly tahu kalau yang belakang Ono si Vincent. Bucil toto yang punya rumah pulang, untungnya mereka udah keburu pada ngumpet. Taunya yang datang pesik rupet yang ini masih hidup aja, dia dengenan. Merek-merek lagi gerawakan aja Ono, dia nyabutin panah. Sementara pesik rupetnya lagi sibuk nyabutin panah, si Mick udah nemuin ruangan bawah Ono dia.
Pesikrupet udah berhasil nyabut panahnya Atu yang ada di tangan tadi sampai gerawakan. Pas dia mau nyoba nyabut yang ada di dada, merek-merek sampai mongkek. Pesikrupet kagak berani dia merek-merek nyabut panahnya di dada, kelihatannya udah kesakitan banget. Ono dia sampai jerit gerawakan, akhirnya cuma ditetek doang pala panahnya pakai atang kuntet. Terus entah kagak lama pesikrupet timpalannya ono yang Atu yang galak banget juga pulang. Bawa mayatnya si Black sama si Bule juga. Ono dia ke rumahnya, betapa kagetnya si Carly pas ngeliat tahu CS-nya udah pada modar di mangsa pesikrupet. Dia sampai ketakutan bet. Ono liat pesikrupet yang baru pulang tuhnya serem banget. Pesikrupet yang baru pulang Ono langsung nyalain lilin dia. Taunya dia lagi nambal mukanya tadi kena kesodok sama si Bule pakai merek-merek lumeran lilin Ono. Si Carly romannya ngeliatin aja pesikrupet lagi nambelin mukanya Ono pakai lumeran merek-merek lilin. Terus entah kagak lama Ono pesikrupet yang Atu ngeliat fotonya udah ada yang ngegeletak di bawah. Akhirnya dia nyadar kalau ada orang yang habis masuk. Si Carly ngasih tahu ke Mei kalau CS-nya si Bule sama si Black merek-merek udah modar, mereka harus buru-buru pergi. Mau kagak mau Ono mereka nyari jalan keluarnya kudu lewat bawah merek-merek ruangan produksinya pesikrupet. Tapinya karena di bawah gelap banget mereka kagak bisa ngeliat pisan. Di situ mereka ngeliat ada saklar listrik. Untung aci lama mereka langsung merek-merek nyari tombol pencetan buat ngidupin lampunya. Tapinya malah pada nyala semua lampu kota. Akhirnya mereka ketahuan ada di bawah merek-merek di ruangan produksinya sama pesikrupet. Betapa kagetnya mereka Ono pas sudah nyampe di ruangan bawah si Mick ngeliat ada topinya si Dalton. Apalagi Ono pas mereka ngeliat taunya si Dalton udah dipantik, lebih kaget lagi badannya udah merek-merek dilumurin lilin. Busi lebih kaget lagi pas si Mick mau nolongin taunya si Dalton palanya merek-merek udah copot. Terus entah kagak lama datang Ono pesikrupet atau yang galak banget. Untung aci lama pesikrupet langsung diadu pakai dorongan merek-merek sampai kejengkang. Tapinya si Mick kena kesodok pakai pisau kuntet sama pesikrupet. Si Carly kagak mau kalah, dia bantuin abangnya. Si Carly dijorokin sama pesikrupet sampai nyenggol keran kompor. Alhasil Ono kompor biangnya pesikrupet apinya sampai ngebul. Ngelihat pesikrupet lagi kejengkang, merek-merek lagi tersungkur. Untung aci lama pesikrupet sampai kaget mau diguyur pakai adonan lilinnya dewek. Untung aja rambutnya yang gondrong banget kagak kena api, kalau sampai kegarang merek-merek grepes. Pesikrupet kejebak api dia di ruangannya dewek kagak berani liwat. Ngeliat pesikrupet lagi bengong aja Ono kejebak api. Untung aci lama mereka berdua langsung keluar. Busil betapa kagetnya mereka Ono pas tahu-taunya si Wade udah dijadiin merek-merek patung lilin sama pesikrupet. Mereka kagak bisa nolongin orang si Wade udah modar Ono. Mereka kudu buru-buru keluar biar bagaimana ke. Taunya di depannya udah ada pesikrupet yang ini. Untung aci lama langsung diseruduk sama si Mick. Si Carly kagak diem, dia megang pentungan ngikut bantuin si Mick. Busil pesikrupet yang ini sampai kaget banget, dia empusnya digebuk dari belakang sama si Carly. Pesikrupet yang ini marah banget, dia empusnya digebuk, si Carly langsung disikut. Merek-merek sampai rubuh, si Carly disikut sama pesikrupet. Sementara pesikrupet yang atu ini timpalannya yang kejebak di kompor lagi berusaha melepaskan diri dia. Api udah mulai nyamber, udah ngerembet kemana aja, merek-merek sampai patung lilinnya udah mulai kesamber. Sementara Mick sama pesikrupet masih pada berantem. Pesikrupet kayaknya palanya udah kepoyangan banget, dia apa kena toyor mulu. Patung lilin udah mulai pada lumer karena apinya nyamber gede banget. Mereka ini masih pada berantem, kelihatannya pesikrupet udah kewalahan banget. Merek-merek sampai jerit gerawakan ya, bekas panahnya dipencet sama si Mick. Tapinya namanya dia pesikrupet kagak diem dia, si Mick kakinya kesodok pakai pisau kuntet. Si Carly kagak diem, dia bantuin abangnya. Pesikrupet langsung digeprak mukanya pakai pentungan. Merek-merek udah mau jerut ongko, pesikrupet mukanya merek-merek babak belur ongko digeprakin mulu sama si Carly. Terus ndak kagak lama datang pesikrupet yang galak banget, timpalan yang atu. Dia langsung nyamperin timpalan yang udah babak belur banget abis dipentungin sama si Carly. Patung lilin dari orang udah mulai pada lumer, merek-merek meleleh karena kobaran apinya udah gede banget, udah ngerembet kemana aja. Sementara ini pesikrupet gondrong lagi histeris, dia ngeliat timpalannya merek-merek mojrot. Pesikrupet gondrong marah banget dia sama si Carly ngeliat timpalan atu-atunya udah dimojrotin.
Si Carly lagi diincer, disuruh lari dia sama si Mick, tapi dia malah nanjak ke atas. Bocil si Carly sampai kaget, hampir aja kesodok pisau kuntet. Bocil psikropet bengkek tembok lilin udah kayak bengkek merek-merek anu. Si Carly udah ketakutan banget liat psikropet udah masuk ke dalam kamar tempat dia ngumpet. Si Carly lagi beben psikropet ngarah dia tobat, merek-merek balik ke jalan yang lempeng. Kalau perbuatannya selama ini salah, mendingan jangan diterusin lagi. Tapi mana didengerin, namanya gue psikropet. Si Carly pengen digalakin sama psikropet, si Mick montung aci lama, psikropet langsung diseruduk. Psikropet kaget, mukanya dikeruas, merek-merek sampai copot, topeng lilin yang buat nutupin mukanya merek-merek kesingkap. Psikropet marah banget, dia topeng lilin andalannya yang buat ngurubin mukanya merek-merek udah kekupas. Si Carly ngeliat si Mick udah kewalahan nonton aci lama. Psikropet sampai jerit gerawakan, perutnya disodok pakai pisau dapur. Merek-merek modar, psikropet ditendang sampai kejengkang. Merek-merek pas banget, ono dia jatuhnya ke bawah nimpalin temennya. Ngeliat rumah lilin yang temboknya udah mulai pada lumer, mereka berdua untung aci lama langsung menuju jalan keluar. Mayatnya psikropet dua-duanya kelelep kerendam adonan lilin. Mereka berdua yang berusaha keluar mau kagak mau ngurok-ngurok tembok. Biar kata temboknya terbuat dari lilin, mereka nguroknya juga kudu buru-buru banget karena kobaran api dari kompor biang yang di bawah udah mulai pada ngebul. Untung aja mereka tepat waktu. Rumah lilinnya psikropet langsung dilalap api gede banget. Rumah lilinnya rubuh bareng sama yang punya. Kagak berasa harinya udah pagi, terlihat udah rame banget. Pak polisi udah pada ngumpul. Pak polisi Pasaripono pada datang, pada tahu karena kebakaran dari rumah lilin. Kalau kata Pak polisi Pasarip mah, kalau kagak ada kobaran api sama kebulan asap, mereka kagak bakal tahu kalau di situ ada psikropet galak banget. Si Mick ngambil kamera handycam yang disita sama Pak polisi karena itu doang kenang-kenangan dari CS-nya. Terus entah kan kagak lama Pak polisi Sarip ini nerima informasi tentang keluarga psikropet. Ternyata keluarga Ibu Trudy nggak punya 2 anak, merek-merek punya 3. Taunya si Aci Mono salah satu anak dari keluarga Ibu Trudy. Pantesan aja di awal film mereka udah pada diarahin ke pom bensin tempat psikropet yang galak. Oke guys, film psikropet tentang kerajinan tangan para psikropetnya udah habis, udah abing, udah berakhir. Itu endingnya begitu, ternyata si Acing bagian dari gerombolan psikropet. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini like and subscribe aja ya. Oke dah, terima kasih udah nonton, semoga terhibur.